Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, 5 anggota kelompok kriminal bersenjata tewas dalam baku tembak dengan aparat TNI Polri. Selain itu, 1 anggota BRIMOB meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. 1 anggota BRIMOB meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka dalam baku tembak dengan KKB di sekitar markas KKB Lumawi, Kampung Maki, Ilaga, Puncak, Papua pagi tadi. Selain itu, 5 anggota KKB kelompok Lekagak, Selegen juga tewas. Kontak senjata terjadi saat Satgas Nemangkawi menyerbu markas KKB tersebut. Kelompok ini merupakan kelompok yang sama yang sebelumnya menembak Kabinda Papua. Memang sengaja kita sedang melakukan pengejaran terhadap beberapa kekerasan yang ada di Puncak, termasuk di Ilaga. Kita sudah dapat ketemu, tapi kita terjadi kontak tembak. Memang posisi mereka lebih strategis ya, ketika rekan-rekan kami berupaya untuk merapat ke tempat lokasi, itulah terjadi kontak tembak yang tidak bisa kita hindari. Tapi musibah sama rekan-rekan kami, mudah-mudahan para pelaku lainnya sekarang mungkin dapat diselamatkan. Apakah dalam keadaan hidup atau mati. Pemirsa, 2 pimpinan Sunda Empire bebas dari penjara setelah mendekam selama 8 bulan di Lapas Bancai, Bandung. Keduanya mendapatkan asimilasi COVID-19, namun berstatus warga binaan. Rangga Sasama dan Nasri Bank sejak kemarin dijemput keluarganya setelah resmi mendapatkan asimilasi COVID-19. Kedua pimpinan Sunda Empire itu telah menjalani penahanan di Lapas Bancai selama 8 bulan. Keduanya menjalani penahanan sebagai warga binaan di rumah masing-masing. Meski demikian, mereka tetap diawasi pihak lapas kejaksaan dan wajib lapor setiap 1 bulan sekali. Pimpinan Sunda Empire, 2 orang atas nama Nasri Bang dan Rangga itu bukan bebas murni, tapi program asimilasi di rumah. Program pemerintah terkait dengan pencegahan pandemi di dalam lapas. Kedua warga binaan ini sebelumnya divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Mereka terbukti menyebarkan berita bohong dan membuat kegaduhan di masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. 2 kurir sabu di Surabaya, Jawa Timur ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Saat akan ditangkap, salah satu pelaku sempat bersembunyi di plafon sebuah rumah kos. Aparat Satres Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah rumah di kawasan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. 2 kurir sabu yang tengah menimbang barang haram tersebut pun ditangkap. Salah satu pelaku bahkan sempat bersembunyi di plafon rumah. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menemukan 12 bungkus sabu dengan berat lebih dari 1 kg serta sejumlah timbangan elektronik. Kedua tersangka memiliki jaringan langsung dengan bandar sabu di Pamekasan. Barang yang didapatkan di ranjau dan baru diambil dari ranjauan itu pada saat kita melakukan penggerbekan, tersangka lagi memisah-misahkan barang tersebut. Ini jaringan mana? Jaringan Pamekasan. Kedua tersangka terancam hukuman 5 hingga 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sejumlah aktivis perempuan HMI terlibat aksi saling dorong dengan polisi di kantor Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Mereka mempertanyakan tuntutan terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap terlalu ringan. Aksi saling dorong antara polisi dengan aktivis perempuan HMI tidak dapat terhindarkan di kantor Kejaksaan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam aksinya, mereka juga menyodorkan uang kertas Rp2.000 sebagai bentuk protes. Para aktivis kecewa dengan ringannya tuntutan kasus KDRT terhadap terdakwa oknum anggota DPRD Kabupaten Dompu, Alfian, yang hanya selama 1 bulan penjara. Dan huruf D, penelantaran rumah tangga. Dan dijelaskan dalam... Selain berunjuk rasa di kantor kejaksaan, para aktivis perempuan juga berorasi di depan kantor Pengadilan Negeri Dompu meminta majelis hakim berlaku adil menangani kasus tersebut. Ayat huruf A. Jadi
saja yang kita minta adalah memperjelas hukum, karena pada dasarnya JPU Jaksa Penuntut Umum itu menetapkan hukuman selama 1 bulan, sedangkan tidak ada kesinambungan antara pasal yang ditetapkan pada pasal 44 itu. Menanggapi aksi ini, Pengadilan Negeri mengajak para aktivis hadir dan mengawal persidangan kasus KDRT yang melibatkan oknum anggota DPR di Kabupaten Dompu. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut karton terguling di Jalan Prapedaan, Kalideres, Jakarta Barat. Truk sempat teroleng sebelum terguling akibat patah per. Truk syarat muatan pengangkut karton ini terguling di Jalan Prapedaan Kamal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa siang. Truk yang dikemudikan Sulaiman melaju dari arah Teluk Gong menuju Prapedaan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Di tengah perjalanan, per shock breaker patah. Sopir truk berupaya menghindari tabrakan dengan membanting setir hingga oleng dan terguling. Itu Pak, tadi kan mobilnya nggak oleng, patah pernya, nggak tersangkut kena kayu. Karena tunggul yang sebelah sana tuh mobilnya oleng. Nggak bisa ngebuang setir, oleng ke kiri, ngebuang setir ke kanan, nggak bisa kebalik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk berhasil dievakuasi setelah alat berat didatangkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga perantau nekat mudik lebih awal karena khawatir tidak bisa mudik lantaran larangan mudik oleh pemerintah. Kami kembali usai jeda berikut ini.